Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita, mantalah iman kita tentunya dalam diskusi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang kanan, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yohanes Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 16, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Dan selamat malam bagi kita semua. Selamat bertemu kembali setelah beberapa hari tidak tayang. Tapi saya mengucapkan selamat bagi kita semuanya. Semoga semua kita kuat-kuat, sehat, sejahtera dan baik dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup kita sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada di dalam nama Yesus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan Amsal 3 ayat 31. Jangan iri kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Ya, saya masih tetap akan memberikan things God hates bagian kedua, part 2. Jadi mengapa hal ini menjadi serius bagi saya? Karena perlu kita dalam hidup ini untuk tidak melakukan namanya violence, kekerasan, ya, dan hal-hal yang serupa dengan itu, karena itu tidak disukai oleh Tuhan, dan itu kebencian bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan. Kalau dibenci Tuhan, mari kita jauhi. Tapi yang disukai oleh Tuhan, melakukan yang baik, lakukan itu. Dan yang kedua kata firman Allah, saya tidak akan bacakan, tapi Anda boleh baca dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan sana, orang yang tidak melakukan janji. Haleluya. Saya banyak kali menerima janji dari orang-orang yang manis-manis, ya, semanis madu, bukan lagi semanis gula, semanis madu, tapi ujungnya pahit. Hati memberi harapan palsu. Satu kali, ya, saya bukan mau tidak menyatakan janji sama anak saya, dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Setiap kali janji, saya teringat akan janji, saya akan teringat akan peristiwa ini. Kedua anak saya pada waktu itu saya sudah mau ajak ke mall untuk bermain-main di sana karena sesuai dengan janji. Tapi pada waktu mau berangkat, kami kedatangan tamu, ya, sampai nggak malam lah, ya, sampai jam 9:30, ya. Dan anak saya sudah marah-marah, suruh usir lah, suruh inilah, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saya marah. Saya katakan kepada mereka, nanti kamu kalau sudah besar kamu tahu, kalau orang menghadapi masalah kamu baru kamu tahu. Jadi bapakmu ini pendeta, jadi orang harus ditolong. Jadi kemudian pada akhirnya setelah pergi, mereka masih tetap ngotot untuk mengajak pada jam 9:30 itu. Saya bilang kalau kita sampai sana, mall itu sudah besok aja, dan saya akan membawa dia lebih awal, dan besoknya saya bawa lebih awal, dan setelah pulang sampai 9:30 dari mall itu, karena jam 9:30 itu sudah mulai tutup lah. Lalu kemudian di perempatan lampu merah, ya, mall itu, saya katakan kepada anak saya, mulai besok saya tidak akan berjanji lagi, ya, dan tidak akan berani berjanji
Itu padahal saya bukan berjanji, bukan untuk mengingkari, tapi memang sudah saya niatkan untuk melakukan, tapi karena ada tamu terpaksa mereka ambil. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Katanya Bapak kalau janji itu utang. Wah, dikembalikan khotbah saya kepada ya, yang mau saya katakan, jangan kita berjanji tapi tidak menepati. Lebih baik tidak berjanji, ya. Ya, kalau memang Tuhan gerakkan kita, ada dulu baru kita berberi daripada berjanji kalau ini dan begini. Tapi bukan berarti ada orang berjanji tidak menggenapinya, ada orang-orang yang berjanji menggenapinya, ya. Tapi kebanyakan, ya. Dan saya tidak ingin mengupas jauh lebih banyak. Lalu pemberian orang jahat kekejian bagi Tuhan. Ini pemberian ini loh, ya. Itu bisa meringankan itu. Tapi itu pemberian orang jahat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Apalagi dari hasil korup lalu di pencucian uang dalam gereja Tuhan. Wah, itu bahaya itu. Ya. Dan itu tidak disuka Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Nanti baca dalam Amsal 15 ayat 8. Dan yang keempat kata firman Allah, perbuatan orang jahat, ya, atau jalan orang jahat. Amsal 15 ayat yang ke-9. Jadi ada orang perbuatannya sekaligus jalannya selalu jalan-jalannya. Sebagai orang percaya, kita tidak diinginkan Tuhan seperti itu. Sebagai orang percaya, kita harus berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, taat kepada Tuhan, bukan melakukan apa yang jahat, melakukan kehendak setan, tapi kita melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya kekejian bagi Tuhan orang-orang yang melakukan itu. Dan kalau engkau melawan Tuhan, yang mau saya katakan adalah penderitaan, sengsara, dosamu tidak diampuni. Tapi kalau engkau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, dosamu diampuni, engkau dibenahi, dan itu sebabnya kita disuruh mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Dan jangan menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau itu kita lakukan, pujilah. Dan kemudian, dan yang keenam, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Wow, pernah kan? Ya, baik itu jahat, jahat itu baik. Wah, kita melihat orang-orang apa? Saya pernah ini rumah saya ini, ya, saya sudah beli, ya, dari ahli waris. Ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengaku mengatakan bahwa mereka bisa yang salah, yang benar itu salah, yang salah itu benar. Terus saya katakan, karena pada waktu itu saya lagi di Sumatera, tapi saya katakan kepada saya, bilang kepada dia, ya, kalau bisa kau memutarbalikkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, baguslah. Tetapi kamu berhadapan bukan dengan saya, bukan dengan kami, tapi dengan Yesus, Allah yang kusembah. Dan kalau engkau siap berurusan dengan Yesus Kristus, karena kebetulan dia orang percaya. Kalau engkau siap berurusan dengan Tuhan, silakan maju. Dan saya tidak akan gertak, karena saya membeli ini dengan ahli waris. Dan pada akhirnya dia mundur, ya, mundur sampai kemudian mereka masih ganggu, minta inilah, minta itulah. Saya tidak gubris. Dan pada akhirnya saya katakan, Tuhan, penyelesai yang baik. Saya tidak ingin, saya bukan membeli ini di bawah tangan. Saya membeli rumah ini dengan doa saya 1 tahun kepada Tuhan. Anda tahu, setiap 2 pagi, 3 hari dalam 1 bulan, saya ambil 2 puasa. Lain 2 puasa yang lain-lain. Tapi seriusnya tidak. Dalam setiap bulan itu saya puasa 3 kali 3 hari. Dan saya bilang, kalau
Saya bilang begini, kalau sudah begini Tuhan, ini urusan, bukan urusan saya. Dan setelah itu Tuhan panggil yang sering selesailah kasus itu. Dan yang terakhir mau saya, kesombongan, ya, kesombongan, pride. Jangan hidup dalam kesombongan. Tuhan menentang orang yang sombong, tapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhan meruntuhkan orang-orang yang sombong dan menghancurkan orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang yang rendah hati akan diangkat. Yang mau saya katakan, jangan lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tapi lakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Allah sendiri yang menjadi lawan. Jangan anggap kalau engkau melakukan kejahatan bagi orang benar, kau sedang berhadapan dengan mereka, kau sedang berhadapan dengan mereka. Ingat, yang dianiaya oleh Paulus itu adalah murid-muridnya atau orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi mengapa Yesus mengatakan yang kau aniaya itu adalah apa? Karena Yesus itu adalah kepala, kita adalah tubuh. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, yang menjadi lawan mereka adalah Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan, hiduplah di dalam kuasa Allah, di dalam Tuhan, supaya engkau mendapat pembelaan. Dan jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, supaya kami tetap berada dalam jalurmu. Kami memang sudah mendengarkan 2 kali pagi sama di bagian di mana kami untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang, bahkan orang-orang percaya kepada Allah, tanpa disadari Tuhan, mereka melakukan apa-apa yang kami sebutkan tadi, baik di pagi hari maupun di malam ini. Kami berharap kepadamu supaya umat tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada Tuhan. Kami butuh kesucian dan kebencian. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, percayalah Tuhan mampu datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu, diarahkan kepadamu, datang kepada mereka. Engkau tidak mengenal jarak dua maupun waktu. Engkau mampu menumpangkan tangan mereka. Dan hamba percaya itu. Dan itu sebabnya segala sakit penyakit yang mereka perintahkan dalam keluar, dan oleh biru-biru engkau mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh. Katakan saja sepatah kata sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu kepada mereka, buat kebaikan kepada mereka, buat kesembuhan yang kau berikan kepada mereka. Dan kalau engkau sudah mengalami mata-mata persoalan yang begitu berat, arahkan tanganmu kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, dia tangan-tangan mereka yang mengalami masa-masa berat mereka, masa-masa sulit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkaulah Allah yang percaya berseru, dan engkau yang berjanji memberikan jalan keluar, memberikan solusi, dan memberikan kelegaan, dan menjawab setiap persoalan-persoalan mereka. Di dalam nama Yesus, dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, dan engkau datang kepada mereka, engkau meneguhkan mereka, engkau menolong mereka, sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan datang kepada mereka, kepada kami semuanya, untuk memberikan kelegaan. Di mana kami, tugas kami selanjutnya adalah mempermuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau. Sebab itu hikmat. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita malam ini mau beristirahat, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah 1-2 ayat, iman timbul dari pendengaran firman Yesus. Mantap, mantap, mantap.